Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra, kelas 11 IPS 3 dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai Perang Aceh. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Perang Aceh. Alasan Belanda ingin menguasai Aceh karena Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan, daerahnya luas, serta memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Apa itu Pax Nederlandica? Pax Nederlandica memiliki makna yang pertama yaitu menguasai seluruh Nusantara termasuk Pulau Sumatera dan membebaskannya dari segala pengaruh dan intervensi negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Pax Nederlandica ini dijalankan demi kepentingan ekonomi. Belanda tidak mau ada pesaing lain yang mengganggu kebijakan monopolinya di Nusantara, termasuk Aceh. Yang kedua yaitu memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha swasta asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, terutama untuk membuka perkebunan dan pertambangan. Nah, dalam kurun waktu itu, Belanda menerapkan kebijakan pintu terbuka di Nusantara. Sudah sejak tahun 1820-an, Aceh berkembang menjadi sebuah kekuatan politik dan perdagangan. Aceh memang sangat strategis secara ekonomi. Wilayah ini merupakan penghasil lebih dari separuh penghasilan lada yang ada di dunia. Lada memang merupakan sumber kemakmuran bagi penguasa-penguasa lokal yang berada di bawah kekuasaan Aceh. Mereka telah berdagang dengan para pedagang dari negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Amerika. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak tahun 1880-an, ternyata motivasi Belanda semakin bertambah karena ingin menguasai sumber daya alam lain yang ada di Aceh, yaitu minyak, khususnya yang berada di wilayah utara Aceh. Kita tahu, sejak masa VOC, orang-orang Belanda ingin menguasai perdagangan di Aceh, yang kedudukannya semakin penting, baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Lalu lintas pelayaran di Selat Malaka menjadi sangat ramai sejak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut. Tetapi di sisi lain, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya yang demikian itu memang secara resmi didukung dan dibenarkan dengan adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda, yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara, tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Dengan isi Traktat London itu secara resmi, menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Tetapi secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang, dan Belanda mulai mendekati wilayah Aceh. Apalagi pada tahun 1825, Inggris sudah menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda sudah berhadapan langsung wilayah Kesultanan Aceh. Belanda tinggal menunggu momen yang tepat untuk dapat melakukan intervensi di Aceh. Belanda mulai kusak-kusuk untuk menimbulkan kekacauan di Aceh. Politik adu domba juga mulai diterapkan. Belanda juga bergerak di wilayah perairan Aceh dan Selat Malaka. Belanda sering menemukan para bajak laut yang mengganggu kapal-kapal asing yang sedang berlayar dan berdagang di perairan Aceh dan Selat Malaka.
Dengan alasan menjaga keamanan kapal-kapal yang sering diganggu oleh para pembajak laut, Belanda menduduki beberapa daerah seperti Baros dan Singkil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang Perang Aceh. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Gusti Maulani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatimah tentang latar belakang Perang Aceh. Di sini ada Traktat Siak. Jadi gerakan menuju aneksasi terus diintensifkan. Pada tanggal 1 Februari tahun 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak dan Sultan Ismail. Perjanjian ini dikenal dengan nama Traktat Siak. Isi dari Traktat Siak yaitu Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang di bawah pengaruh Siak seperti Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah Kesultanan Aceh. Tindakan Belanda dan Siak ini tidak diprotes keras oleh Kesultanan Aceh. Lalu selanjutnya ada Traktat Sumatera. Dengan adanya perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh, adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dan Inggris pada tanggal 2 November tahun 1871. Isi dari Traktat Sumatera yaitu Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Dalam posisi yang terancam, Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara-negara lain, seperti dengan Turki, Italia, bahkan Aceh sempat melakukan kontak hubungan dengan Amerika Serikat. Pada akhirnya, Aceh mencari sekutu. Waktu tahun 1873, Aceh mengirim utusannya yaitu Habib Abdurrahman untuk pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Tetapi langkah-langkah Aceh ini diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah perintah Hindia Belanda. Tetapi Aceh tidak menghiraukan ultimatum itu. Pada akhirnya Aceh dinilai membangkang oleh Belanda, maka pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda melalui komisaris New Winzen mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Penyebab-penyebab Perang Aceh, yang pertama itu Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Ambisi Belanda ini didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya undang-undang. Penyebab yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh dianggap sebagai penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Yang keempat yaitu kecurigaan pihak Belanda kepada Kerajaan Aceh. Yang kelima yaitu letak Aceh yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional. Dan selanjutnya yaitu pelanggaran perjanjian London pada tahun 1824 oleh Belanda. Yang ketujuh, akibat perjanjian Siak pada tahun 1858. Dan yang terakhir yaitu adanya peristiwa penenggelaman kapal-kapal Belanda oleh pasukan Aceh. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Perang Aceh. Di sini ada tokoh perang dari Aceh yaitu Panglima Polim, Sultan Mahmud Syah, Tuanku Muhammad Daud, Teuku Umar, Teuku Cikditiro, Pacut Baren, dan Cut Nyakdin. Dan ada tokoh perang dari Belanda yaitu ada J.H.R. Kohler, Jan van Swieten, dan sekian penjelasan dari saya mengenai latar belakang Perang Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Farijah, kelas 11 IPS 3 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Perang Aceh pertama dan proses Perang Aceh kedua. Perang Aceh pertama tahun 1873 sampai 1874. Pada tanggal 26 Maret 1873, kedatangan armada kapal bangsa Belanda
ke Aceh yang dikomandoi oleh Citadel van Antwerpen mengumumkan perang kepada kerajaan Aceh Darussalam. Pada awal kedatangannya, bangsa Belanda tidak serta menyerang wilayah Aceh, namun masih menghimpun pasukan. Melihat hal tersebut, kemudian pihak Aceh langsung melakukan penghadangan. Pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda datang kembali ke wilayah Aceh yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler, tepatnya di pantai Cermen, Aceh Barat. Kedatangan armada Belanda tersebut kemudian langsung dihadang oleh pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah yang menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Aceh berhasil menghalau armada Belanda yang memutuskan untuk mundur dari wilayah Aceh sembari mengumpulkan pasukan dan membuat strategi baru. Perang Aceh Kedua tahun 1874 sampai 1880. Perang Aceh Kedua diumumkan oleh KNIL terhadap Aceh pada tanggal 20 November 1873 setelah kegagalan serangan pertama. Perang Aceh Kedua 1874 sampai 1880, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat pada tanggal 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kumala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lainnya. Proses perang Aceh ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proses perang Aceh. Ketiga 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Pandher Dusen di Melaboh, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyakdin, istrinya Teuku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat 1896 sampai 1910, ketidaktiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyakdin, istri Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pokut Baren. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Meolaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyakdin bersama Pokut Baren. Ibrahim Alpian dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 sampai 1912 mengungkapkan, kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snok Horje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Eka Putra dari kelas 11 IPS 3, dan saya akan membahas strategi-strategi apa yang dipakai ketika perang Aceh. Ada beberapa strategi yang dipakai oleh rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Antara lain, pertama adalah perang Sabil atau jihad. Pada tahun 1884, penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah menjadi babak baru pada perang Aceh. Karena pada penobatan ini, petinggi dan para pemimpin perang Aceh memproklamirkan perang Sabil, yaitu perang untuk memerangi kezaliman yang ada di muka bumi ini. Dan dalam kasus ini adalah Belanda. Dan yang kedua, mereka menggunakan taktik gerilya. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yakni menyerang secara tiba-tiba dan terorganisir. Rakyat Aceh bersembunyi di dalam hutan dan menyerang secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini juga membantu rakyat Aceh untuk menambah persenjataan dengan cara merampasnya dari tangan Belanda. Nah, selain rakyat Aceh, Belanda pun menggunakan beberapa taktik untuk menaklukkan rakyat Aceh dan melemahkan perlawanan rakyat Aceh. Strateginya antara lain adalah pertama, konsentrasi stelsel.
Secara sederhana, strategi ini adalah memusatkan pasukan supaya lebih terarah, kuat, dan lebih terkumpul. Namun cara ini masih belum efektif untuk menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Sehingga Belanda memakai satu strategi lagi untuk melawan Aceh, yaitu menggunakan strategi Snoek-Hoogerons. Belanda kembali mencoba strategi baru dengan mendatangkan Snoek-Hoogerons untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Untuk mengalahkan pertahanan Aceh, Snoek-Hoogerons menyamar selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitiannya, Hoogerons yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar menyimpulkan bahwa kekuatan Aceh terletak pada para peran-peran ulama. Penemuannya ini dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru, termasuk dalam pembentukan Korps Markaus, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya-gerilya di rakyat Aceh. Dan akhirnya pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Melaboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rey akan menjelaskan akhir dari Perang Aceh. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Pola memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin, Muhammad Daud Shah, dan Panglima Polam juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Terima kasih.